Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna tentang pengumuman usulan berakhirnya Kepala Daerah masa jabatan 2016-2021 di gedung Dewan setempat. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono didampingi Wakil Ketua 1 Julius Heri Susanto, Wakil Ketua 2 Firdaus Ali, dan para anggota Dewan serta Sekretaris DPRD Lampung Tengah Samsyaroli beserta jajarannya. Rapat paripurna juga dihadiri Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nirlan, para asisten dan staf ahli Bupati, para kepala OPD dan jajaran Forkopimda, serta Ketua KPU dan Bawaslu Lampung Tengah. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan acara 1. Pengumuman usulan pemberhentian Bupati Lampung Tengah masa jabatan 2016-2021. 2. Perubahan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2021. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dihadiri oleh 30 anggota DPRD dari 50 anggota DPRD. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini Senin, tanggal 8 Februari 2021, rapat ke-11, masa sidang kedua, tahun sidang 2021, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Usai dibuka oleh Ketua DPRD, paripurna dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Usai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pimpinan sidang kembali memimpin jalannya rapat paripurna. Sebelum dilanjutkan, pimpinan sidang memberi waktu Sekretaris DPRD Lampung Tengah untuk membacakan surat masuk. Sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada bab ke-7 pasal 90 ayat 4, pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitakan surat masuk dan surat keluar
untuk ditemukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan rumah tangga DPRD. Kepada saudara sekretaris DPRD, saya persilakan untuk membacakan. Dalam membacakan surat masuk, Sekretaris DPRD Lampung Tengah Samsi Roli menjelaskan bahwa pergantian kepala daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang telah beberapa kali dirubah dan berakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan. Pergantian kepala daerah merupakan hal wajar. Hal ini bagian dari proses politik yang harus dilalui. DPRD Lampung Tengah akan mengumumkan dalam sidang paripurna ini tentang usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah karena berakhir masa jabatannya. Pengumuman dimaksud merupakan salah satu syarat untuk pengesahan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/546/OTDA/ tanggal 26 Januari 2021. Perihal usulan pengesahan pengangkatan dan usulan pengesahan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sesuai amanat pasal 154 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, junto pasal 23 huruf E Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018, di mana salah satu tugas dan kewenangan DPRD adalah pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentiannya. Sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya. Selanjutnya dalam pasal 79 ayat 1, fakta bahwa mekanisme pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentiannya. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 26 Januari 2021, nomor 120/546/Porda, sifat penting, lampiran 1 hak, usulan pengesahan, pengangkatan dan usulan pengesahan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Yang Maha Saudara Gubernur se-Indonesia. 2. Kepada Yang Maha Saudara Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia. 3. Saudara Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia. Berkenaan dengan akan berakhirnya masa jabatan beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah pada bulan Februari 2021 dengan apa disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sesuai ketentuan pasal 78 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, antara lain menegaskan bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan karena berakhirnya masa jabatan. 2. Terkait dengan ketentuan tersebut di atas, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatan pada bulan Februari 2021, maka kiranya Saudara Gubernur menyampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kota untuk berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kota yang bersangkutan berkaitan dengan penetapan pasangan calon terpilih apabila keputusan KPUD tentang penetapan pasangan calon terpilih dapat segera diterima, maka DPRD Kabupaten Kota melakukan rapat paripurna untuk mengusulkan, mengesahkan pengangkatan sekaligus memberhentikan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur daerah dan wakil kepala daerah masa jabatan tahun 2016-2021 terlebih dahulu, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.
atas nama Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Dr. Akmal Malik, MSI, cap dan ditandatangani. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, Bandar Jaya, 01 Februari 2021, nomor 06 PR.02.7 garing SD garing 1802 garing Kabupaten garing 2 Mei 2021, lampiran 1 berkas sifat penting perihal pengesahan pengangkatan dan usulan pemberhentian penetapan Bupati garing Wakil Bupati Lampung Tengah terpilih. Yang pertama, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah setempat dengan hormat berdasarkan surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah nomor 170 garing 47 garing Setman titik 1 Romawi titik 4 Romawi garing DPRD garing 2021 perihal usulan pengesahan pengangkatan dan usulan pemberhentian penetapan Bupati garing Wakil Bupati Lampung Tengah. Ulangi, penetapan Bupati, Wakil Bupati Lampung Tengah terpilih tanggal 28 Januari 2021. Maka dengan ini kami belum dapat menyampaikan data yang diminta dalam surat tersebut sebagaimana tercantum dalam poin 2D, yaitu keputusan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara, keputusan tentang penetapan pasangan calon terpilih, salinan surat keterangan MK tidak terdaftarnya perkara terkait sengketa hasil perolehan suara pemilihan bupati wakil bupati, salinan surat keterangan MK tentang perselisihan hasil pemilihan bupati wakil bupati dikarenakan sedang berlangsung sidang perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di tingkat MK, surat MK terlebih. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, baik yang demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Irawan Indrajaya, cap dan ditandatangani. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Gunung Sugi, 18 Januari 2021, nomor 010 garing FPDIP garing IN garing 1 Romawi garing 2021. Hak susunan perubahan alat kelengkapan DPRD ADK. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugi, dengan hormat bersama ini fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lampung Tengah memberitahukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah bahwa atas nama Bapak Sutarmin yang semula ada di Komisi 4, kami tarik dan kami tempatkan di Komisi 2. Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Ucapkan terima kasih. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sekretaris Lombok Nainggolan SSI, Ketua Kadek Joko Suprihatin SKP, cap dan ditandatangani. Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, melalui sidang paripurna ini diumumkan usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 17 Februari 2021. Persyaratan paripurna dan hadirin yang kami hormati. Pasal 79 ayat 1 yang berbunyi, pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD pada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. 2. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 132.18 757 tahun 2016 tentang pengangkatan Bupati Lampung Tengah Provinsi Lampung. 3. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor
131.18 garis 6118 tahun 2018 tentang pengangkatan bupati dan pemberhentian bupati yang pimpinan Provinsi Lampung. 4. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 120 garis miring 546 garis miring Kodam tanggal 26 Januari 2021 usulan pengesahan pengangkatan dan usulan pengesahan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, maka dengan ini diumumkan usulan pemberhentian dengan hormat Saudara Lukman Joyo Sumarto sebagai Bupati Lampung Tengah masa jabatan 2016-2021 yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 16 Februari 2021. Untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan penetapan. Selanjutnya akan disampaikan usulan pengesahan pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung untuk mendapatkan surat keputusan. Perlu kami sampaikan kepada peserta sidang dan para hakim yang berbahagia bahwa pemberhentian Saudara Bupati pada hari ini karena berakhirnya masa jabatan beliau dalam melaksanakan tugas. Saudara Bupati beserta paripurna dalam negeri yang kami hormati. Dalam kesempatan ini diharapkan kepada Saudara Bupati untuk dapat menyampaikan sambutan. Kepada yang terhormat Saudara Bupati, saya persilakan. Sementara itu, Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran legislatif dan eksekutif serta seluruh elemen masyarakat yang telah memberi kepercayaan dirinya selama memimpin Kabupaten Lampung Tengah. Menurut Bupati gotong royong ini, tanpa dukungan semua pihak, tentunya kemajuan Kabupaten Lampung Tengah sangat sulit untuk diwujudkan. Bapak dan Ibu Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota dewan yang berhormat, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama yang selama ini terbangun di Kabupaten Lampung. Tentunya saya dalam melaksanakan tugas selama ini berpedoman pada agama. Karena itu tentunya banyak hal-hal yang tidak menyenangkan kita, hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Ini saya rasakan. Tapi yang jelas karena sayangnya saya dengan rekan-rekan sekalian seluruh anggota dewan, maka saya tetap bersih kokoh untuk menjalankan hukumnya. Dan tentunya ini membuat rasa tidak nyaman kepada jajaran pimpinan dan anggota dewan di Kabupaten Lampung Tengah. Karena tentunya dirasakan kepemimpinan saya di Kabupaten Lampung Tengah kaku, tidak fleksibel. Kita harus menyadari Bapak Ibu Ketua Dewan bahwa kondisi Lampung Tengah dan pengawasan yang sangat ketat. Saya selama ini tidak pernah mengatakan, tidak pernah menyampaikan kepada saudara-saudara, karena saya berharap kalau saya menyampaikan kepada saudara-saudara ini akan menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kegelisahan. Karena itu biarlah saya berhenti. Biarlah saudara-saudara mengatakan bahwa saya boleh, silakan, tidak apa-apa. Tapi semua itu saya lakukan untuk kepentingan kita bersama,
dan untuk melindungi kita semua. Itu yang jelas. Karena itu saya mohon maaf dan saya minta ke depan jangan lagi salah menilai saya. Ini yang jelas yang perlu saya sampaikan, dan yakinlah bahwa saya tetap akan beraktivitas di Kabupaten yang kita cintai ini, karena selama 39 tahun saya hidup dan mengabdi kepada Jawa Tengah, dan banyak kegiatan-kegiatan dan program-program yang ada dalam pemikiran saya yang belum terlaksana. Insya Allah, walaupun saya tidak menjadi bupati, tidak menjabat sebagai bupati di Kabupaten Lampung Tengah ini, saya akan berjuang dengan cara yang lain. Karena pengabdian menurut saya bukan didasari karena jabatan. Itulah kira-kira kecintaan saya terhadap Lampung Tengah ini akan saya teruskan dengan perjuangan untuk membantu pemerintah mewujudkan Lampung Tengah yang maju dan masyarakatnya sejahtera. Insya Allah, tentunya hal ini jangan nanti menjadi keresahan bagi teman-teman sekalian, seolah-olah saya tidak merelakan penyerahan jabatan. Bagaimanapun saudara-saudara sudah tahu, begitu dinyatakan kalau saya tidak punya upaya-upaya lain yang saya terapkan adalah inilah hasil saya selama 3 tahun menjadi bupati. Saya menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan yang belum dapat saya lakukan di masyarakat Lampung Tengah, dan saya memang bertekad untuk menjalankan demokrasi secara baik dan benar. Tapi ternyata masyarakat kita masih belum bisa menerima itu. Saya tidak menyalahkan siapa, tapi yang jelas ini adalah tugas kita bersama. Bagaimana adalah supaya pelaksanaan kegiatan demokrasi itu tidak diwarnai oleh hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Ini perlu dipahami. Hal itu tidak akan bisa terrealisasi di tengah masyarakat kalau masyarakat kita masih berada di bawah garis kemiskinan, di bawah garis kesejahteraan, sehingga nilai rupiah itu sangat berarti dan sangat dibutuhkan. Penanam bahasa singkat pun bernyaman dia bahasa singkat kurang tujuh tiga mahal dari Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Bupati Lukman juga mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Prokopimda dan DPRD Lampung Tengah atas kerjasamanya.
Menurut Bupati, selama menjabat sebagai Bupati Lampung Tengah, roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan prestasi dan penghargaan lokal maupun nasional yang telah diraih bersama. Prestasi ini menjadi indikasi bahwa roda pemerintahan sudah berjalan dengan baik, sehingga seluruh program dan kegiatan pembangunan selama dipimpin Bupati Lukman Choyo Sumarto hampir semua dilaksanakan. Bupati memohon maaf jika dalam kepemimpinannya masih ada pekerjaan yang belum dapat diselesaikan. Bupati Lukman Choyo Sumarto juga mengucapkan selamat kepada Bupati Lampung Tengah terpilih Musa Ahmad dan wakilnya Ardhito Wijaya. Semoga kepemimpinannya dapat selalu sinergis dengan jajaran Forkopimda dan DPRD serta seluruh elemen masyarakat demi kemajuan Kabupaten Lampung Tengah ke depannya. Jadi untuk jabatan saya berakhir pada tanggal 16 Februari. Ini suatu proses yang harus kita ikuti, ya, karena undang-undang mengatur demikian. Kemudian tadi saya sampaikan ya, dalam rapat paripurna bahwa jangan salah menilai saya, ya. Selama ini teman-teman menganggap saya ini pelit, ya toh? Pelit. Padahal justru sebaliknya, sebetulnya saya mengayomi semua, ya. Saya melindungi semua. Dengan sikap saya yang seperti itu, justru saya melindungi, ya. Karena apa? Di zaman saya ini tidak ada lagi uang ketok palu, ya. Tidak ada lagi uang ketok palu. Nah, ini yang membuat kebiasaan selama ini jadi berbeda. Itulah yang menilai saya sebagai orang yang pelit, ya. Nah, itulah, ya. Saya berusaha untuk mendudukkan pelaksanaan pemerintah ini secara baik dan benar sesuai dengan aturan, ya. Termasuk semua teman-teman dari wartawan juga seperti itu kan, menilai saya pelit, ya kan? Selama ini saya tetap diam, ya. Tidak pernah saya membantah, tidak pernah saya merespon. Silahkan saja. Nah, kemudian pesan saya kepada penerus pemerintahan ini supaya melaksanakan aturan dengan baik. Perlu diingat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah ini masih menjadi sorotan yang tajam oleh aparat penegak hukum, ya. Nah, itulah kira-kira warning dari saya supaya terus melaksanakan tugas sesuai dengan aturan. Masalah apa sih Bang yang jadi sorotan hukumnya Bang Lampung Tengah? Kenapa? Permasalahan apa sih yang jadi sorotan di Kabupaten Lampung Tengah ini? Masalah hukumnya? Ya, masalah korupsi yang jelas. Masih banyak Lampung Tengah Bang? Ya, itu saya nggak punya kapasitas. Mungkin himbauan kita untuk anggota PDI sendiri Bang di permasalahan ini Bang. Ya, Anggota PDI sendiri yang di Dewan ini Bang untuk pengawasan di korupsi ini Bang. saya akan keras, ya. Saya tidak mengajari mereka untuk berbuat yang menyimpang. Di Lampung ini, ya, yang mendudukkan seseorang menjadi dalam jabatan yang tanpa mahar hanya Lampung Tengah, ya. Itu yang perlu diingat. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.